Halo Sobat Bitrate semuanya, ketemu lagi ya bersama kami ya Bitrate Trading Course nih. Dan kali ini bersama saya Andika Cipta Labora, Technical Analyst PT Kanakahita Solvera. Nah Sobat Bitrate semuanya, kita ketemu lagi ya di live Bitalk, live Instagram kita pada malam hari ini Rabu 17 Januari tahun 2024. Nah, tentunya kita akan membahas nih bagaimana sih perkembangan market sampai saat ini ya. Dan tentunya teman-teman, pada live Instagram malam hari ini saya nggak sendirian nih live-nya. Nanti ada rekan saya ya, bintang tamu kita yang luar biasa dan memang backgroundnya sedikit ya. Ini beliau adalah seorang entrepreneur dan seorang trader juga nih. Jadi trading dan entrepreneur digabung ya. Nah, gimana nih kisi-kisinya sih beliau bisa melakukan dua profesi ini ya secara baik seperti itu. Nah, nantinya kita akan bersama Mas Kamal dari Trade Fanspreneur. Nah, beliau merupakan foundernya ya. Oke, sobat Bitrate semua dan rekan-rekan, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menginvite ya bintang tamu kita yang luar biasa ini nih. Halo, selamat malam Mas, Mas Kamal. Halo, selamat malam, Mas Andika. Gimana nih Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, sebelumnya ya Mas, kita tes sekali lagi ya. Ya. Suara saya dan audio dan video saya cukup jelas ya Mas di tempat Mas. Udah jelas. Suara saya mungkin udah jelas ya? Oke, sudah jelas juga Mas Kamal untuk audio dan videonya. Oke, rekan-rekan semua, sobat Bitrate. Nah, ini dia ya yang tadi saya sampaikan di awal sebentar. Ada Mas Kamal nih. Mas Kamal merupakan founder ya dari Trade Ya, Fastpreneur. Benar ya? ya betul. Trade Passpreneur. Oke, Mas. Mungkin rekan-rekan semua nih baru pertama kali dengar nih, Mas. Trade Fastpreneur nih. Kan Ya, pepatah nih, Mas ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, oke. Mas Kamal bisa untuk memperkenalkan diri sedikit beserta memperkenalkan Trade Fastpreneur ya. Oke. Silakan, Mas. Oke, terima kasih atas undangan invitation untuk IG Live-nya. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Kamal, founder Trade Passpreneur. Untuk Trade Passpreneur sendiri, saya terinspirasi untuk sebenarnya kan Trade Passpreneur itu tiga kata gabungan gitu, dari trader, investing, sama entrepreneur gitu. Nah, saya apa ya, awalnya saya juga seorang trader gitu, seorang trader. Terus seiring berjalannya waktu, pas pandemi gitu kan, itu kan market lagi gak bagus gitu. Sedangkan kan penghasilan saya mungkin di hasil dari trading gitu kan. Nah, dari situ saya kemudian melihat, oh ternyata nggak cukup nih cuman satu income doang gitu di hasil trading doang. Nah, saya berpikir untuk membentuklah untuk komunitas untuk trade fastpreneur ini. Jadi dari gabungan trader, investing, dan entrepreneur itu sih Mas. Jadi apa ya? Saya pengennya trade fastpreneur ini menginspirasi untuk trader-trader lah, untuk trader-trader mungkin trader-trader pemula gitu ya, yang baru masuk ke dunia trading. Nah itu gimana caranya hasil tradingnya itu, misalkan kan udah profit konsisten nih. Nah kadang untuk tradernya itu apa ya, zona nyaman gitu. Oh udah nih, udah biasa cuan konsisten di trading gitu. Nah saya melihat untuk trading ini bisa apa ya, mengambil untuk modal gitu. Nah modalnya itu
bisa diputar kembali untuk apa ya, usaha lah untuk membentuk UMKM gitu. Karena kan UMKM sendiri di Indonesia itu eh, potensinya masih besar ya gitu. Nah, hasil dari itu saya tujuan saya sih lebih ke sana gitu. Jadi ambil modal di trading. Nah, itu hasil tradingnya itu bisa di apa ya? Bisa ditambahkan untuk modal untuk entrepreneur untuk buka usaha lah seperti itu. Jadi ada beberapa income yang kita miliki, nggak cuma hasil trading doang gitu. Itu sih sebetulnya dari apa ya, goalsnya untuk trade entrepreneur. Terus saya juga pengen visinya itu bisa apa ya, membentuk komunitas 1.000 trader dan entrepreneur gitu. Itu sih goal saya ke depannya 2024 sih, seperti itu Mas Andika. Wah, oke. Ini luar biasa ya, Mas. Tadi aku rangkum sedikit bahwa pertama-tama itu memang menjadi seorang trader ya, Mas. Seperti Iya, itu. Dan pas COVID melanda Indonesia ini, kan market terjun payung ya, Mas ya, gitu iya, ya. betul, betul. Prosot, kayak prosotan, seperti itu. Nah, waktu momen-momen itu memang agak susah ya Mas untuk mencari cuan, dan juga Iya, kalau misalnya kita nggak sempet cut loss tuh bisa minus dalam nih dan modal stuck gitu iya. ya, atau nyangkut kan, karena memang waktu itu juga bank-bank big cap seperti BRI, BCA, BNI yang memang biasanya aman juga terkena koreksi yang dalam, bahkan Iya, sempat ARB seperti itu. betul. Nah, jadinya memang dari adanya pandemi itu membuat Mas Kamal itu ya memutar otak bagaimana sih yang Iya, biasanya mendapatkan penghasilan dari trading ini, karena marketnya luar biasa ya turunnya pas COVID itu, ibaratnya supaya dapur bisa tetap mengepul ya Mas ya, gitu ya. betul, betul, betul. Nah, inilah jadinya Mas Kamal itu buka usaha juga nih Mas, UMKM ya. Walaupun UMKM Iya, memang nanti akan bertumbuh lebih besar lagi, tapi iya, ya dari story-nya saya sangat takjub nih Mas. iya. Masih muda ya, udah jadi seorang full time trader dan juga pengusaha nih, udah bisa menyerap lapangan pekerjaan nih Mas, mantep nih Mas. Dan menurut Mas Kamal gimana nih Mas, pasca COVID, apakah iklim usaha di Indonesia UMKM gitu khususnya sudah mulai berjalan normal Mas? Nah, untuk UMKM sendiri kan sebetulnya terdampak juga ya pas pandemi. Itu tergantung sektornya juga sih. Mungkin kalau dulu saya sih di clothing gitu. Nah, itu terdampak lumayan sih untuk apa ya, usaha di bidang clothing seperti itu. Karena kan orang juga kalau clothing kan bukan kebutuhan primer gitu. Nah, kebetulan saya juga memutar otak gitu dari situ eh, buat usaha-usaha yang lain gitu. Jadi dari hasil trading itu mungkin after pandemi sih itu udah lumayan lah buat UMKM bisa bisa bernafas lah untuk apa, untuk recovery dari terdampak dari pandemi sih, seperti itu Mas. Jadi kalau dulu sih saya mungkin dulu juga masih apa ya, cari-cari apa ya, cari-cari cara lah untuk gimana caranya buat struggle lah untuk apa ya, seenggaknya bisa berjalan gitu usahanya. Nah itu sih dari pasca pandemi itu emang benar-benar agak lumayan susah. Karena kan saya juga mencari modal kan di trading gitu ya. Nah dari trading itu dari hasil profit konsisten saya putar untuk dimasukkan untuk modal usaha lah untuk di usaha saya gitu. Kayak gitu sih Mas. Jadi saya berpikir ada jangka pendeknya kan di apa ya, cari modal di hasil trading gitu. Nah dari hasil trading itu dimasukkan ke bisnis seperti itu. Nah itu kan bisnis lumayan, time frame-nya lumayan ya, dari jangka menengah sampai long term lah. Nah dari situ saya juga lagi menganalisis sih untuk investing seperti itu. Dari
dari hasil trading dan bisnis itu bisa sih dimasukkan ke dalam investasi jangka panjang seperti itu. Karena kan dari hasil trading itu kan biasanya saya tipikal swing trading ya. Jadi dari per kuartal saya melihat mana nih eh, emiten-emiten yang fundamental atau laporan keuangannya bagus dikombin dengan technical analisis seperti itu. Nah itu saya apa ya masih menganalisis lah dari hasil combine dari laporan keuangan dan technical analisis ini. Seperti itu sih Mas. Oke, jadi memang iklim usaha khususnya untuk UMKM pasca COVID itu recovery-nya pelan-pelan ya Mas ya, masih pelan-pelan. Betul betul. Sejalan beriringnya waktu mulai pulih. Mas juga itu ya tadi sempat cerita bahwa hasil tradingnya nih yang memang tadi sudah cukup konsisten, seperti itu sudah konsisten. Nah, ini bisa membiayai ya Mas cuannya untuk usahanya, bahkan untung dari trading sendiri sekarang bisa diputerin lagi nih untuk beli saham yang memang untuk investasi ya, untuk jangka panjang. Jadi ini ya Mas ya, misalnya dari trading saham gitu, cuan dari saham tiny caps ya, yang kecil-kecil, gorengan gitu ya. Nah, untungnya di saham BRI, BCA gitu ya Mas, supaya nggak hilang lagi ya, gitu. Ya, biasanya. Betul. Nah, luar biasa ya Mas, memang nantinya saya juga mau Mas untuk belajar ya sama Mas, karena memang kalau saya lihat tadi story-nya udah membuka usaha, lalu juga tradingnya juga cukup sukses sehingga cuannya bisa diputar ke tempat lain dan bisa juga menjadi seorang investor nih. Jadi memang untuk saat ini ada 3 sumber pendapatan ya Mas, dari trading, lalu dari usaha dan juga dari dividen kalau untuk investing ya Mas, seperti itu. Nah, mantep nih Mas. Semoga teman-teman ya yang tadi dengar ya story-nya Mas Kamal nih, kita bisa semangat nih supaya memang kita belajar dari Mas Kamal yang sudah hebat nih, supaya kita bisa ketularan hebatnya. Nah, gimana nih Mas Kamal? Amin. Ngelihat market hari ini Mas. Kita langsung ke market. Kalau Mas. Market boleh. yang kalau saya untuk hari ini terkoreksi minus 0,50% nih Mas. Gimana nih Mas pandangannya untuk market kita Iya, Mas? betul. Untuk hari ini kan koreksi ya, setelah kemarin tuh lumayan naik tinggi ya, masuk all time high pas tanggal Jumat ya, tanggal 5 Januari itu di 7.400 ya. Nah dari situ kan udah kelihatan nih trennya, udah mulai bullish nih. Kemarin juga kan membentuk higher high ya, all time high-nya IHSG. Nah saya ngelihat untuk jangka menengah ke atas itu sih harusnya ya untuk target 2024 ini harusnya sih kecapai sampai 7.900 sampai 8.000 gitu. Nah untuk mencapai ke sana ini kan ada koreksi dulu gitu. Dari kemarin kan dari 31 Oktober gitu kan, itu kan udah trennya udah mulai naik nih sampai dengan kemarin 5 Januari nih sampai 7.400. Nah ini wajar sih koreksi lagi ke 7.100 lah, itu lumayan sih untuk apa ya akumulasi lagi. Nanti mungkin setelah Q1 ini atau investor kan wait and see dulu ya untuk apa pilpres ini sampai bulan April. Nah itu mungkin investor foreign dan lokal juga masih wait and see nih buat hasil pilpres ini. Nah mungkin setelah pilpres ini bisa sih ke 7.600 dulu gitu di target. Mungkin kalau saya tarik Fibonacci-nya nih bisa koreksi sampai 7.100 gitu, 7.100. Nah itu sideways di sekarang 7.100 sampai 7.200 lah. 7.200 itu bisa kalau misalkan hasilnya
market setelah pilpres itu positif gitu, nggak ada isu-isu yang negatif, itu bisa sih target pertamanya di 7.600, lalu di 7.900 sampai 8.000 sih untuk akhir tahun ini. Seperti itu sih kalau saya ngelihat dari technical analisisnya, Mas. Oke, jadi memang ya Mas, hari ini IHSG kalau kita rangkum itu memang mengalami koreksi nih, lumayan Ya, 0,58%, tutup di level 7.200. Dengan asing hari ini ya, di regular market itu net sale sebesar 933 miliar rupiah. Nah, kalau hari ini memang yang menjadi pemberat IHSG itu ada saham cuan ya, yang memang ya. habis suspend 2 hari yang lalu dan hari berturut-turut di perdagangan bursa mengalami auto reject bawah. Nah, untuk teman-teman yang memang masih hold saham ini sulit ya untuk keluar ya, karena memang saya lihat match-nya dikit nih ya, yang belum tempat TP seperti itu. Dan ada juga saham aman, lalu memang saham Astra juga ya, yang hari ini asingnya keluar deras, lalu saham Goto. Nah, gimana nih Mas untuk melihat saham-saham yang menjadi pemberat IHSG, Cuan, lalu Aman, lalu Astra, lalu Goto. Khususnya Astra nih Mas, yang memang Astra ini kan kalau kita tahu saham yang sudah lama listing dan berfundamental baik nih, tapi ketika IHSG terbang, harganya cenderung sideways ya, di kisaran 5.200, 5.700 seperti itu. Gimana nih Mas? Khususnya untuk Astra nih. Secara view-nya gimana nih Mas? Hari ini memang atau beberapa hari terakhir ini investor asing jualannya cukup deras nih Mas di Astra. Ya, kalau saya ngelihat dari technical analisnya sih, ini udah per hari ini udah apa ya, udah jebol nih supportnya dari 5.400 di tanggal 30 November. Nah, ini wait and see dulu sih untuk ASI ini, mungkin bisa ditunggu di 5.100 atau 5.000 lah untuk ASI ini. Cuman kalau dari fundamentalnya sih ASI ini bagus ya di Q3 ini untuk net income atau pendapatannya dari Q3 2022 itu lumayan sih, naik sedikit gitu. Dari PER-nya juga kan price earning rasionya 7,4 nih. Ini lumayan sih. Nanti bisa dilihat teman-teman di Q4-nya gitu untuk laporan keuangan ASI ini. Mungkin sekitar bentar lagi sih di pertengahan Januari mungkin ya kalau untuk Q4. Itu bisa wait and see untuk melihat laporan keuangannya dulu nih. Nanti dikombin untuk technical analisisnya seperti itu. Tunggu di support kuatnya gitu untuk ASI ini. Kayak gitu sih. Terus untuk emiten-emiten Prajogo Pangestu ya, itu kan dari Cuan gimana nih Mas? dari awal. Saham Kalau umum. cuan kan itu, Saham ya untuk cuan kan baru dibuka ini ya, apa, kemarin tuh suspend. baru dibuka, karena kan panik ya, iya suspend ya, itu panik selling sih kalau saya ngelihat berita-berita udah pada buang besar nih cuan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman jangan dulu masuk nih, karena kan buangannya juga lumayan besar nih untuk cuan. Mungkin nanti bisa dilihat dulu nih untuk apa, sideway-nya di mana gitu. Jangan langsung asal masuk, karena kan kita nggak bisa ngelawan apa ya, bandarnya lah seperti itu, yang emang udah akumulasi dari bawah seperti itu. Terus kalau untuk emiten-emiten kayak BRPT juga lumayan sih, itu bisa wait and see dulu seperti itu. Untuk BRPT itu bisa bisa mulai dilihat di 9.500 sampai 9.000 lah seperti itu, karena kan ini juga udah naik kencang dari kemarin nih, dari per tanggal 6 Desember itu bentuk all time high ya seperti itu. Jadi wait and see dulu sih untuk emiten-emiten Prajogo Pangestu ini sih, kayak gitu. Oke, untuk Astra sendiri memang tadi kata Mas Kamal
ini memang masih menarik ya secara fundamental seperti itu. Mungkin memang Astra ini terkoreksi karena memang ada isu dari keselamatan ya Iya, mobil-mobil produksi betul. Daihatsu ya. Nah, dan kalau Iya, kita lihat kan memang Astra itu salah satu bisnis yang besarnya di unit penjualan mobil seperti itu. Jadi memang untuk saat ini market masih panik selling seperti itu mendengar berita itu. Tapi biasanya ya Mas, ini kan saham Astra ini itu udah turun ya dari sekitar 6.000 7.000 dan sekarang ini berita-berita negatif udah bermunculan nih. Lalu juga biasanya ini menjadi salah satu tanda bahwa sudah dekat-dekat bottom ya, sudah dekat-dekat rebound kalau dari iya, psikologisnya gitu. Kalau misalnya market optimis akan tetapi dia harga sudah naik tinggi kan itu kebalikannya justru udah rawan untuk profit taking nih teman-teman. Nah, kalau tadi juga dibahas ya saham Pak Prajogo Pangestu nampaknya udah habis ya Mas masanya ya. Sudah ribuan iya, jangka pendek doang. Tadi hari ini brand juga naik betul. 9%-an seperti itu 5% 6%-an dan kalau tadi menurut Mas Kamal sendiri memang untuk emiten grup Barito ada baiknya teman-teman untuk wait and see dulu nih karena memang udah lakukan aksi profit taking seperti cuan ya yang 2 hari ini ARB karena memang sudah naik signifikan dari ribuan persen ya kalau cuan dari harga IPO-nya dan juga kalau kita lihat ya teman-teman memang baru open suspend 2 hari yang lalu membuat para pelaku pasar nih investor dan trader ini panik nih sehingga berlomba-lomba Iya, ya duluan siapa nih bisa keluar seperti itu. Sementara yang menjadi penopang IHSG hari ini tadi ada King ya Mas, King IHSG BCA ya. Dan memang ini BCA kalau saya lihat ya, kalau misalnya dia sempat turun pasti akan all time high lagi. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau iya, kita nyangkut BCA tinggal sabar, nggak cut loss, nanti ujung-ujungnya selamat. Kalau di BCA ya, seperti itu. Nah, gimana nih Mas, BCA? Kan ini Mas Kamal juga investasi ya. Gimana nih Mas, kalau ngelihat King BCA nih? kalau saya ngelihat BCA sih dari 11 Desember itu udah mulai diakumulasi sama foreign ya. Itu lumayan sih nanti udah ngebentuk all time high-nya gitu. Nah, cuman kalau mau masuk di harga sekarang ini rawan profit taking dulu sih. Nanti nunggu koreksi dulu mungkin di sekitar eh, 1000 1400 atau 1400 ke bawah itu udah mulai bisa dikoleksi sih 1400 sampai 9300 itu dari tanggal 14 Desember itu udah mulai diakumulasi sama foreign sih. Nah, mungkin kalau dari sini kita ngelihat dari tanggal 13 Desember kan itu udah mulai trennya udah mulai ngebentuk lagi ya untuk kenaikannya seperti itu. Ini mungkin bisa koreksi dulu di kisaran 9.400 sampai dengan 9.300 itu sih ditunggu aja di sekitar situ nanti bisa mulai dicicil sih untuk BCA ini mulai DCA seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk jangka pendek rawan profit taking ya Mas. Jadi Ya, untuk BCA ini teman-teman bisa untuk mulai akumulasi tadi di range-nya Mas Kamal ya di 9.300 hingga 9.400. Nah, jadi memang ini BCA ya, rekan-rekan yang memang menjadi penopang IHSG pada hari ini. Nah, kalau untuk kuartal 1 tahun 2024 ini dari Januari sampai Maret gimana nih Mas? Mas Kamal lihatnya. Kan memang nanti 14 Februari ini ada event besar sangat besar di Indonesia yaitu pencoblosan di kuartal 1 ini nanti juga akan ada hasil nih dari putaran 1 ya untuk pemilu. Nah, ini di putaran 1 ini menentukan nih presiden atau nanti ada putaran kedua di bulan Juni nih untuk pemilihan kedua ya. Gimana nih Mas melihat untuk kuartal 1 2024 untuk market outlook-nya?
Mungkin kalau Q1 ini emiten-emiten yang berhubungan dengan pemilu itu udah bisa mulai dikoleksi seperti itu. Karena kan udah ke-track nih siapa aja dari pasangan calon presiden itu masing-masing ada beberapa emiten-emiten yang apa ya uh, masuk ke beberapa koalisinya seperti itu. Itu udah mulai bisa dilirik sih dari apa ya dari beberapa calon presidennya seperti itu kayak gitu sih. Dari sektor mungkin kalau dari sektor telekomunikasi itu bisa sih bisa dilirik juga. Kan apa ya mempengaruhi orang-orang pasti pakai apa ya uh, ya sektor telekomunikasi sih bisa bisa dilirik seperti itu. Cuman kalau Oke, saya mungkin kalau melihat itu ya Mas, karena di pemilu ini banyak orang berkomunikasi ya antar wilayah begitu ya. Jadi memang nantinya juga kan orang-orang nonton debat nih seperti itu. Lalu kan sekarang kita kebanyakan nonton apa-apa lewat handphone nih. Jadi memang kuota data semakin dibutuhkan di tahun pemilu ini ya. Tentu ini juga menelepon orang di daerah seperti itu ya untuk konsolidasi gitu, untuk menanyakan bagaimana perkembangan seperti itu ya. Jadi memang tadi Mas Kamal bilang sektor telekomunikasi yang menjadi salah satu sektor yang favorit nih di tahun pemilu ini. Nah, selain itu apalagi nih Mas, selain sektor telekomunikasi? mungkin energi terbarukan sih udah bisa dilirik sih kayak apa ya Seperti brand, Pegio ya. ya brand PGIO itu udah bisa dilirik sih dari tanggal 1 Desember nih PGIO udah diakum nih sama foreign udah mulai diakum juga. Itu bisa mulai dilirik sih untuk emiten-emiten seperti PGO ini lumayan sih bisa potensinya lumayan ke 1.600 lah itu bisa. Oke, Pegio tadi Mas ya ke 1000 Sama ya oh, bisa sih. Terus Kim juga Kencana Energi Lestari itu lumayan juga sih Mas dari Q1 2023 kan kemarin Kin juga lumayan untuk laporan keuangannya nih. Q1 2023 itu kenaikannya dari compare dari laba Q2 2023 Q1 sama Q2 itu kenaikannya kan 94% dari 74 ribu ke 144. Nah, itu kenaikannya 9 kalau Q on Q kan 94% tuh Q1 Q2. Nah, dari Q3-nya saya ngelihat itu kenaikannya 37% sih antara Q2 2023 dan Q3 2023 itu 37%. Nah, itu bisa dilirik sih teman-teman laporan keuangannya di Q4. Kalau misalkan Q4-nya bagus, itu bisa mulai dicicil sih. Apalagi kalau Q1 2024-nya pendapatannya itu positif juga seperti itu. Itu bisa mulai dilirik juga sih untuk Kin. oke, berarti tadi ada sektor telekomunikasi dan energi terbarukan ya, seperti Pegeo, Ken nih, yang bisa rekan-rekan semua perhatikan untuk di saham-saham yang menarik di saat tahun pemilu nih. Nah, kalau saya bisa tambahkan ya Mas, kita juga bisa pantau nih saham-saham media ya, karena biasanya pendapatan iklan naik nih di tahun politik karena parpol-parpol mas itu ya masang iklan di televisi nih, karena kan memang di daerah-daerah itu masih nonton TV ya untuk Ya, masyarakat ya, agak berbeda sekarang tren yang lebih berubah di kota seperti itu, seperti TV Android atau
lebih ke smartphone. Jadi untuk emiten-emiten media nih, teman-teman bisa perhatikan nih untuk kedepannya, karena memang berpotensi pendapatan iklannya naik dari iklan-iklan parpol nih, teman-teman ya. Lalu juga emiten-emiten konsumer juga bisa diperhatikan nih, teman-teman, karena memang ya di tahun politik ini daya beli masyarakat naik nih, khususnya di segmen menengah ke bawah, karena adanya anggaran besar dari pelaksanaan pemilu seperti biaya kampanye, logistik, honorarium petugas, dan sebagainya. Jadi memang nantinya masyarakat lebih naik ya, karena memang ada aktivitas pemilu ini. Nah, saham-saham media tadi ya, seperti MNCN, SCMA ya, lalu juga kalau saham konsumer seperti Unilever, Indofood, ICBP, lalu ULTJ, Mayora, dan lain-lain. Oke, seperti itu tadi ya Sobat Rupiah, di tahun-tahun pemilu ini tadi aku sudah share dan Mas Kamal juga. Berarti teman-teman bisa melihat media, konsumer, energi terbarukan, dan telekomunikasi nih. Sama satu lagi menurut pandangan saya Mas, emiten jalan tol nih. Karena memang mobilitas masyarakat naik ya, dari perpindahan kota ke kota, desa ke desa, untuk kampanye ya, caleg-caleg seperti itu. Jadi kan tentunya untuk lebih cepat perjalanan harus naik mobil dengan menggunakan tol nih, teman-teman. Nah, ada emiten CMNP, Jasa Marga, seperti itu ya. Untuk teman-teman semua bisa nih. Oke, teman-teman, ini disclaimer on ya. Kita cuman sharing-sharing aja nih ya, Mas. Seperti itu. Ini bukan akan beli atau jual nih, untuk rekan-rekan semuanya. Nah, gimana Mas? Kalau pengalamannya Mas Kamal kan tadi udah cerita nih, udah jadi seorang trader, investor, dan jadi pengusaha nih. Kalau dari ketiga profesi ini, Mas Kamal sepengalaman sejauh ini paling asik menjadi yang mana nih? Atau semuanya sama rata aja gitu? Kalau saya sih harus sama rata sih, maksudnya trader juga bisa kalau misalkan udah profit konsisten di market gitu, kita udah ngerti cara analisis yang betul. Nah itu potensi untuk cari dana atau modal tuh teman-teman bisa dengan mudah lah untuk mengambil modal gitu, dibandingkan kita punya bisnis cari investor kan lumayan susah juga ya, apalagi dengan ekonomi global sekarang ini lagi gak menentu nih, ekonomi global tuh masih wait and see lah untuk investor seperti itu. Karena saya melihat startup yang di Indonesia aja sekarang kan udah mulai tumbang tuh, udah mulai susah mencari investor lokal atau maupun foreign gitu. Apalagi foreign kan, kalau foreign tuh kan masih wait and see untuk inflasi di Amerika, terus ada juga isu untuk perang mungkin kan, sekarang lagi isunya lagi panas juga seperti itu. Jadi mungkin foreign juga ngelihat masih belum mau nih masuk investasi di Indonesia seperti untuk UMKM sendiri. Kemarin sih udah lumayan ya untuk startup kecil tuh mulai mulai tumbang gitu, kayak Halodoc kemarin tuh, terus JDID itu udah mulai ini sih pergi-pergi itu udah keluar gitu dari Indonesia, karena saya ngelihat cari investor itu nggak mudah gitu. Nah teman-teman bisa manfaatkan nih untuk mencari modal di capital market seperti itu. Misalkan teman-teman baru mau mulai nih nyoba-nyoba untuk trading, itu pakai dana kecil dulu seperti itu, jangan sampai kita all in gitu, apalagi pakai full margin gitu, pengen instan gitu, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pakai dana psikologis untuk dana yang hilangnya gitu. Sanggupnya di berapa nih teman-teman? Misalkan teman-teman sanggup untuk hilang 1 juta gitu. Nah itu jadi psikologis kita nggak kena gitu. Nah kayak gitu sih teman-teman bisa coba dulu di dana yang teman-teman
Misalkan apa ya, nggak mempengaruhi psikologis lah seperti itu teman-teman bisa bisa belajar dulu seperti. Nah, setelah di dana yang kecil itu, nah dilihat nih portofolionya itu ada pertumbuhan nggak, kan bisa dilihat secara monthly-nya seperti itu udah profit konsisten atau belum. Misalkan uh, udah 3 bulan berturut nih profit konsisten nih, nah itu bisa teman-teman bisa tambahkan untuk dananya seperti itu. Nanti seiringnya berjalan waktu, nanti teman-teman bisa nih untuk lebih percaya diri lah untuk mencari modal di market seperti itu. Nah, setelah mencari modal di market gitu, itu teman-teman udah mulai bisa nih untuk apa? Untuk modal untuk buka usaha kecil-kecilan lah, untuk membuka UMKM seperti itu. Karena kan dari hasil trading aja takutnya nanti kalau misalkan digulung lagi, kita kan nggak tahu market kedepannya seperti apa gitu. Nah, teman-teman bisa diversifikasi seperti itu. Jangan sampai teman-teman cuman satu income doang dari hasil trading seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa masukkan modal untuk bisnis dari muda, bisnis kecil-kecilan aja dulu gitu, kayak franchise mungkin bisa tuh. Nah, franchise mungkin karena kalau franchise kan resikonya lebih kecil ya dibandingin teman-teman buka langsung besar gitu. Apalagi teman-teman langsung buka karyawan baru atau sewa ruko yang lumayan gitu per tahunnya. Nah, teman-teman bisa buka franchise dulu mungkin dari hasil trading, nanti teman-teman bisa buka franchise, mungkin teman-teman bisa belajar tuh di franchise tersebut. Nanti setelah belajar di franchise tersebut, nah teman-teman bisa bikin brand sendiri gitu uh, dengan ilmu yang didapatkan dari franchise tersebut seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa buka brand sendiri, terus buka apa ya, karyawan mungkin dari 1 atau 2 orang gitu. Itu dari hal-hal kecil itu kalau misalkan dari hasil trading profit konsisten itu bisa digulung lagi untuk dimasukkan ke apa modal bisnisnya seperti itu. Jadi si bisnisnya itu terus bertumbuh gitu, nggak stuck atau teman-teman susah nih cari investor gitu atau investor ke teman atau ke orang tua. Itu lumayan apa ya, lumayan makan waktu sih gitu. Jadi teman-teman bisa putar modalnya dari hasil trading profit konsisten itu dimasukkan ke modal usaha. Terus jangan lupa teman-teman itu juga harus ada punya investasi secara jangka panjang seperti itu. Jadi misalkan targetnya 5 atau 10 tahun untuk dana daruratnya seperti itu bisa teman-teman alokasiin untuk investasi jangka panjang seperti itu. Misalkan 10% atau 20% dari income-nya itu bisa disisihkan sih untuk investasi jangka panjang. Jadi diversifikasi dari income-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ke depannya ada pandemi atau isunya kan ada pandemi lagi seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan lagi gonjang-ganjing UMKM kena, terus capital market juga kena, itu teman-teman punya hasil investasi seperti untuk dana darurat sih seperti itu. Jadi bisa belajar sih dari ketiga itu, jadi investasi, jadi trader juga, terus jadi entrepreneur sih seperti itu Mas. Oke, jadi ya Mas, trader atau usaha lebih enak mana? Sama-sama enak ya Mas, sama-sama dapat cuan seperti itu ya, sama-sama dapat Ya, cuan. Dan tadi juga diceritakan yang bahwa memang kalau kita kecil nih meraih cuan yang konsisten dalam trading, ada baiknya kita puterin lagi ya Mas untuk cuannya atau modalnya itu ke unit bisnis yang lain, atau bisa dapat UMKM, lalu juga franchise yang memang tadi sempat dibahas risikonya lebih kecil daripada kita langsung membuka usaha baru gitu ya dari nol. Dan juga nah, kalau kita bisa konsisten di dua-duanya ini, dari usaha kita trader, nanti juga kita bisa diversifikasi lagi, bisa ke store, menjadi investor atau investasi ya untuk jangka panjang yang tentunya memilih saham-saham berfundamental
yang baik. Nah, jadi ya sobat Bitret, itu tadi yang pertama sedikit bagaimana dia mendapatkan cuan saham dari trading di lagi, karena memang kalau di market semuanya Mas kita tidak ada yang tahu ya Mas, bisa Ya, saja betul, betul. kita cuannya 5 juta, modalnya 5 juta, jadi cuannya hilang plus modalnya hilang. Memang saham Iya, ini salah satu instrumen yang sifatnya high risk, high return nih tekan-tekan semua. Jadi memang iya. ada baiknya kalau kita laporan lanjutan untuk kita buat ya seperti itu. Nah, kan Mas, kalau trader kan sendiri kan memang dia harus melihat market terus seperti itu ya Mas. Harus standby, ada tiba saham yang jalan seperti itu. Dan kalau Mas sendiri gimana nih cara mengatur waktu Mas trading dan usahanya nih Mas? Karena kan memang kalau trader itu harus standby depan laptop nih dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore nih. Gimana nih Mas? Ya, kalau saya sih tipikalnya swing trading ya, jadi nggak scalping gitu. Kalau scalper kan kita harus mantau terus dari jam 9 market buka sampai penutupan gitu. Nah, sedangkan kan saya punya aktivitas yang lain seperti itu. Jadi nggak bisa nih mantengin buat mantengin jam market gitu. Nah, saya tipikal swing trading. Jadi yang pertama saya analisis dulu nih secara teknikal apakah trennya bagus atau trennya lagi turun, teman-teman bisa tuh untuk ngikutin trend following gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa combine nih untuk laporan keuangannya seperti itu. Kalau saya sih pas kalau laporan keuangannya Q1 tuh positif, nah itu teman-teman bisa mulai apa ya analisis tuh untuk laporan keuangan Q1 karena laporan Q1 itu kan apa yang menentukan gitu ya saham perusahaan yang bagus tuh di Q1 itu bisa mulai dianalisis. Kemarin sih saya ngelihat di Seger ya, Seger tuh Q1 2023-nya lumayan nih laporan keuangannya bagus tuh dari 2.500 253.000. Nah, laba Q2-nya itu naik 141 Q on Q-nya antara Q1 dan Q2 2023. Kemarin di Q2 tuh 611 ya. Itu saya ngelihat PI-nya aja 1,7 gitu. Nah, itu saya mulai berani tuh untuk cicil karena dari Q1-nya aja udah positif, Q2-nya juga itu positif juga gitu. Naik Q on Q-nya 141%. Dan untuk year to date-nya itu Q2 sama Q2 2022 itu 28,5% gitu. P-nya masih 1,7. Nah, itu saya mulai cicil tuh untuk di Q1-nya seperti itu. Jadi, saya analisis juga tuh untuk Q1 dan Q2-nya terus dikomen dengan technical analysis seperti itu. Nah, itu pas saya ngelihat di Q1-nya dari harga berapa ya? Dari 31 Juli lumayan sih dari uh, kenaikannya dari masuk di 500 itu sekarang aja all time high-nya di 2.600 gitu. Nah, itu saham-saham yang apa ya teman-teman bisa mulai belajar gitu untuk mengcombine dari laporan keuangan dan technical analisisnya. Terus GTBO tuh lumayan juga di Q1 2023-nya di 40.000. Nah, Q2-nya itu di 138. Itu Q on Q-nya aja kenaikannya 237%. Nah, PI-nya itu 1,75. Itu saya ngelihat lumayan nih potensi untuk apa ya? Potensi untuk kenaikannya. Itu secara kenaikannya di 50 sampai 100% sih bisa sih untuk ngelihat dari laporan keuangannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih mulai belajar dikit-dikit untuk cari untuk
cara analisa laporan keuangan sih, dari mulai laporan pendapatannya gitu, dari pendapatannya, terus dari PI-nya itu saya biasa ngelihat kalau untuk kenaikan Q on Q-nya 100%, PI-nya di bawah 5%, itu lumayan sih, untuk potensialnya rata-rata di 50-100% seperti itu. Jadi lumayan nih teman-teman bisa ambil nih untuk profitnya gitu, dari profit dari Q1 misalkan ke Q2 positif, nah itu bisa teman-teman mulai pantau nih di ketiganya, apakah ketiganya itu ada penurunan atau masih positif nih. Kalau misalkan ada penurunan, misalkan Q1 bagus nih, Q2-nya bagus, Q3 udah mulai menurun nih pendapatannya, laporan keuangannya, itu teman-teman bisa mulai jualan dulu gitu. Jangan sampai disimpan terlalu lama gitu. Nah, kita bisa ngelihat kan dari laporan keuangannya aja turun, mungkin kelihatan dari technical analisisnya juga pasti udah mulai jualan gitu. Karena investor itu ngelihat, oh ini laporan keuangannya udah mulai menurun nih, udah gak bagus gitu. Nah, teman-teman bisa 50% untuk dijual dulu, seperti itu sih. Kalau saya kemarin lumayan sih potensial untuk kenaikannya di 50-100% per kuartalnya, seperti itu. Oke, tadi itu ya saya tanyakan membagi waktu, dan memang untuk Mas sendiri itu menjadi swing trader ya, karena memang sambil mengurus usaha, jadi memang bukan scalping ya Mas, yang memang mainnya Betul. persen, 3%, 1% gitu, dan harus melototin laptop terus gitu ya, karena memang masih ada aktivitas lain, jadi memilih untuk jadi swing trader seperti itu. Nah, tadi juga ya sudah di-spill ya, kita juga harus bisa menganalisis laporan keuangan nih untuk menjadikan atau memilih saham yang akan masuk watchlist kita nih, rekan-rekan. Tadi juga sudah di-spill ya, ada saham seger ya Mas, seperti itu. Kalau dari teknikalnya ini, untuk seger ini dia sedang uptrend ya, untuk segar seperti itu, segar. Nah, dan juga ya untuk laporan keuangannya segar juga lumayan ya Mas ya, karena di tahun 2023 ini Q1 dan Q2-nya ini laba masih bagus ya, seperti itu. Dan walaupun Q3-nya rugi, akan tetapi secara bulan pertama masih oke, seperti itu ya, untuk saham segar nih rekan-rekan semuanya. Nah, oke Mas, kayaknya udah banyak juga nih yang nanya di kolom komentar. Kita jawab dulu ya Mas, seperti itu. Oke. Nah, dari ini nih, bagaimana jika sekarang masih jadi karyawan, mau trading, mau investasi, dan mau jadi entrepreneur nih? Gimana nih Mas maksudnya? Gimana nih Mas jawabannya? Bagaimana kalau masih karyawan, gimana sih caranya untuk membagi waktu trading, investasi, atau juga entrepreneur? Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman kalau misalkan masih bekerja gitu, jangan sampai pekerjaannya langsung resign pengen jadi trader gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, misalkan teman-teman masih ada terikat untuk jadi karyawan gitu. Nah, teman-teman bisa mulai belajar nih secara trading, itu bisa cara analisis teknikalnya mungkin itu bisa dipelajarin. Terus sambil juga menganalisis untuk laporan keuangannya. Mulai Q1 tuh, teman-teman bisa dilirik tuh Q1, misalkan year on year-nya positif nih, compare dari Q1 2024 ke 2023 Q1-nya. Itu apakah ada kenaikan yang signifikan? Misalkan di atas 100%, terus PI-nya di bawah 5%, itu teman-teman bisa mulai cicil seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman resign dulu terus pengen jadi trader atau entrepreneur gitu. Misalkan teman-teman jadi karyawan, nah itu teman-teman bisa sih untuk mulai
belajar dulu seperti itu di capital market, mulai belajar analisis, terus teman-teman juga bisa apa ya, kalau misalkan buka bisnis itu mulai bisa franchise dulu atau join sama temen gitu. Misalkan temennya apa ya, nggak terikat dengan perusahaan gitu. Nah itu kan bisa joinan nih teman-teman. Jadi misalkan berapa persen itu modalnya itu bisa dibagi-bagi sama temennya gitu. Nah itu sih jangan sampai teman-teman resign dulu terus pengen jadi trader atau entrepreneur, karena kita nggak tahu apakah di trading itu kita bisa apa ya, bisa struggle gak untuk profit konsisten seperti, atau teman-teman pengen nih jadi entrepreneur langsung terus tinggalin dari pekerjaannya situ. Jadi resiko untuk berhasil di bidang itu sih kena sih psikologisnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengatur waktu, misalkan dari jam kerja pulang nih dari rumah jam habis maghrib, itu jam 7-nya bisa sih mulai belajar analisis teknikal atau laporan keuangannya. Nah dari situ misalkan teman-teman udah mulai profit konsisten gitu dengan dana kecil dulu seperti itu. Nah bisa sih misalkan udah profit konsisten terus passion di bidang itu, nah itu mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa mulai nih menjadi trade entrepreneur lah seperti itu. Jadi trading iya, entrepreneur dan investasi sih seperti itu sih. Oke, berarti ini ya, kalau teman-teman sekarang masih jadi karyawan, jangan tiba-tiba resign ya, baru belajar trading, baru belajar usaha seperti itu. Karena apalagi usaha ya Mas ya, kita keluar pekerjaan pasti tidak ada income lagi. Nah, kita menggunakan tabungan kita untuk bisnis dari nol. Karena membangun bisnis dari nol tentunya lika-likunya Mas ya, nggak bisa hari ini buka, minggu ke depan udah langsung ngecuan ya. Bahkan bisnis ya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Dari tahun pertama berdiri itu berdarah-darah dulu seperti itu ya. Jadi memang ada baiknya kita membuka bisnis dulu ya ketika masih jadi karyawan. Nah, kita lihat progresnya, bisnisnya. Kalau bisnisnya itu maju, kita boleh ya resign seperti itu, Mas. Nah, lalu juga tadi ya sama ya, kalau kita trading jangan tiba-tiba kita keluar kantor baru mulai trading nih, tapi belum bisa analisa teknikal atau analisa laporan keuangan. Nah itu juga salah ya Mas ya, karena memang kalau menurut saya sendiri market juga susah seperti itu, dan memang butuh pengalaman, butuh ilmu tinggi untuk bisa mendapatkan cuan konsisten di market nih seperti ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Mas yang akan kita jawab seperti itu. Boleh. Nah ini nih Mas, mungkin ini nih Mas, karena saya masih karyawan ya, saya nggak bisa menjawab ini nih. Usaha apa yang bisa untuk pemula? Nah untuk pemula nih Mas, usaha apa nih yang kalau Mbak Meliani ini kayaknya mau mulai usaha nih, tapi bingung nih dari mana mulainya, seperti itu Mas. Ya, mungkin yang pertama teman-teman bisa franchise dulu seperti itu, atau misalkan bisnis online dropship gitu. Nah itu potensi untuk resiko kegagalannya sih dikit gitu dibandingin teman-teman udah apa ya, modal besar terus mau terjun menjadi entrepreneur gitu, buka bisnis dengan modal besar. Itu kan resikonya lebih besar juga seperti itu. Kalau saya melihat sih antara trader dan entrepreneur sebenarnya jiwa entrepreneurnya sama gitu. Kalau di capital market kan kita analisis terus laporan keuangannya kayak gimana. Nah itu kalau misalkan kita punya bisnis itu sebenarnya sama sih, rulesnya sama kayak kita analisis di market juga seperti itu, karena mungkin produknya aja yang berbeda seperti itu. Jadi teman-teman misalkan seorang trader nih mau jadi entrepreneur itu sebetulnya bisa gitu, karena saya ngelihat dari cara analisisnya itu sama sih sebenarnya.
kayak kita ngelihat laporan keuangan itu kan di bisnis juga ada gitu. Terus kita ngelihat gimana nih analisis untuk di market seperti itu. Misalkan kita compare nih, kita mau jualan apa ya minuman gitu. Kita kan bisa compare dulu dengan brand kompetitor seperti itu. Apakah minuman tersebut laku nggak sih? Atau kita tujuan marketnya kemana gitu? Kalau misalkan teman-teman punya apa ya dekat sekolah itu kan bisa tuh untuk jualan minuman seperti itu, atau teman-teman bisa jualan makanan ringan seperti itu bisa sih, atau misalkan teman-teman bisa dropship dulu gitu, ngambil margin dari si ininya distributornya gitu, jadi ngambil margin 10.000 juga kan udah lumayan satu produk tuh. Jadi teman-teman bisa belajar dulu gitu, jangan sampai kita sebagai karyawan terus pengen terjun punya bisnis dengan modal besar, itu kan sama aja kita masuk ke market terus masuk modal besar dengan full margin, itu kan resikonya lebih besar juga. Sama sih sebenarnya antara di market dan kita punya bisnis, itu berhubungan sih, seperti itu Mas. Oke, tadi ya untuk Mbak Meliani nih sudah diceritain nih sama Mas Kamal bahwa memang kalau pemula itu bisa untuk pertama-tama menjadi atau mengambil itu ya franchise seperti itu, karena memang risikonya lebih kecil nih daripada kita membangun bisnis dari nol. Karena kan kalau kita beli franchise pasti ini franchise sudah ada nama dan sudah dikenal masyarakat nih. Masyarakat tahu produknya seperti itu, tahu kualitasnya, dan tentunya nanti akan beli di tempat kita. Kalau bangun bisnis dari nol, itu ya Mas ya, kita harus membangun trust-nya masyarakat ya, seperti itu terhadap produk Ya, kita. betul. Kan pasti ayam yang udah di franchise atau ayam yang kita baru bangun bisnis dari nol, tentunya orang-orang akan lebih memilih membeli ayam yang udah ada mereknya ya Mas, Ya, seperti itu. ya, Dan juga Mbaknya juga bisa nih untuk dulu jadi reseller atau dropshipper. Nah, ini reseller atau dropship ini biasanya nggak pakai modal ya Mas, seperti itu. Karena memang ya, kita tinggal betul, cari pelanggan. betul. Kalau ada produknya yang laku itu kita tinggal lempar nih ke penjualnya seperti itu. Nanti langsung deh pembelinya langsung terima barang, bahkan tidak melalui kita seperti itu Ya, ya, langsung diambil dari penjualnya ya. gitu. Oke, Mbak Meliani tadi sudah dijawab ya dua pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, mohon maaf nih untuk semua pertanyaannya yang belum dapat dibalas karena memang keterbatasan waktu seperti itu. Oke Mas Kamal, ini udah jam 19.58 ya Mas. Udah kurang lebih 1 jam nih kita live Mas. Untuk waktu dan ketersediaannya bergabung sama kita di live Instagram. Terima kasih banyak ya Mas ya. Seperti itu. Dan tentunya semoga lain kali kita bisa collab lagi nih Mas, karena memang banyak sekali nih pelajaran yang saya dapatkan dan tentunya juga teman-teman dapatkan ya dari Mas Kamal, karena sudah menjalani 3 profesi nih, pengusaha, lalu investor, lalu juga trader nih. Oke Mas, sebelumnya adakah closing statement untuk rekan-rekan semua? Ya mungkin buat teman-teman yang masih mau terjun gitu ke dunia capital market, atau teman-teman pengen menjadi entrepreneur gitu. Nah, itu teman-teman bisa mulai dari sekarang belajar dulu cara analisisnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman masih bekerja terus pengen langsung jadi trader atau entrepreneur. Itu teman-teman bisa dipelajarin dulu sih. Terus teman-teman juga bisa nih untuk apa? Masuk ke trade trainer seperti itu. Jadi nanti saya mungkin setiap minggunya itu bakalan ada IG live sih. Apa setiap minggunya trader atau entrepreneur seperti itu. Di minggu depan sih saya pengen ada itu apa bisnis di lele gitu. Nah itu ownernya lumayan sih. Jadi teman-teman bisa pelajarin ilmunya dari narasumber, dia udah bisnis lele di 5 tahun atau 5 tahunan lah, itu lumayan juga gitu. Dari bisnis lele aja kita bisa apa ya potensinya lumayan sih, karena saya ngelihat lele itu kan gizinya bagus ya,
Terus orang-orang juga masih belum makan ikan terus harganya murah gitu. Nah itu kebutuhan ikan lele aja di misalkan di Jawa Barat itu masih belum terpenuhi gitu. Nah itu teman-teman bisa mulai nih pelajari misalkan mau belajar ikan lele itu bisa sih nanti minggu depan mungkin saya bisa undang narasumber di bisnis lele seperti itu. Jadi saya kedepannya pengen teman-teman bisa belajar nih untuk dari segi apa ya, dari segi trader dan entrepreneur gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi tetap semangat, jangan sampai menyerah lah di capital market atau teman-teman di entrepreneur juga harus dipelajari dulu ilmunya seperti itu sih. Oke, tadi intinya kita jangan menyerah ya. Dan tadi ada live Instagram di Instagram mana, Mas? Di Tradefastpreneur. Nanti di Oh, di minggu depan sih ada bisnis lele seperti itu. Oke, di hari Rabu ya, Mas. Soalnya saya pengen nonton nih hari Rabu minggu depan. Ya, Oke. nanti next dilihat aja untuk apa jadwalnya ya. Nanti setiap minggunya sih saya pengen 2024 ini apa ya menginspirasi teman-teman nih dari sudut entrepreneur dan trader seperti itu. Karena saya ngelihat antara sudut trader dan entrepreneur pasti berhubungan gitu. Cuman produknya aja yang berbeda sih seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa pelajari tuh untuk menjadi entrepreneur atau jadi trader nih dua-duanya bisa dicombine nih seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman semua yang tadi ingin belajar trader dan usaha ya, teman-teman bisa nih untuk follow Instagram Tradefastpreneur karena memang setiap minggunya nanti akan ada narasumber-narasumber baik itu trader maupun entrepreneur yang akan membagikan ilmunya atau pengalamannya nih tentang dunia usaha atau trading. Nah, untuk minggu depan sendiri tadi sudah disampaikan ya bahwa akan ada pengusaha atau gimana sih caranya kita usaha lele nih, ternak lele. Nah, tentunya teman-teman yang mau lebih tahu tentang lele bisa follow Instagram Tradefastpreneur dan juga bisa hadir di live Instagram yang memang nanti jadwalnya akan diupdate nih di Instagramnya. Oke, Mas Kamal, demikian ya. Betul. Udah kita ngobrol. Terima kasih banyak, Mas. Semoga selalu Terima sukses ya, kasih. baiknya investasinya Amin. maupun dan tetap sehat, Mas, dan tetap memberikan edukasi nih kepada trader dan para investor di pasar modal nih. Oke, Mas, terima kasih. Saya pamit. Teman-teman juga terima kasih atas ketersediaan waktunya. Apalagi di lain kesempatan dan tentunya semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih ya Mas Kamal dan rekan-rekan. Pamit. Ya.